فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang syurut hadis sahih yang semuanya berapa untuk sahih li dzati indaka Ukasyah. Ada 5 apa saja? Adil, perawi-perawinya harus adil. Terus dapatnya bagaimana? Dapatnya untuk hadis yang sahih harus lah itu jenis dapat sadar atau dapat kitab. Tapi untuk hadis sahih, untuk dapat tersebut harus apa sifatnya? Badri tam. Ingat-ingat untuk hadis yang sahih lidzati dapatnya harus tam. Tamud dapat. Terus syarat yang ketiga apa syukran? Ittisalus sanad. Yang keempat apa Zakaria? Ghairu mu'allal. Yang kelima apa Ilhan? Naam. Tayyib min ghairi syudzudin. Tidak syadz. Kemudian untuk hadis sahih li ghairi ada tambahan syarat apa? Iqbal. Karena untuk hadis sahih li ghairi bagi yang kondisinya na'am naqisud dhabt, dhabtnya naqis tapi tidak sampai tingkatan lemah, dhabtnya tidak sempurna, maka untuk bisa mencapai tingkatan sahih yang diistilahkan sahih li ghairi harus apa? Harus ada apa? Harus adanya apa? Rifki. Fahimtum soal? Coba apa? Kasih. Taib. Nah, harus adanya apa? Aldid, yaitu yang menguatkan. Nah, dengan apa? Dengan ta'addudut turuq, berbilangnya jalan. Nah, sehingga yang satu tapi dapatnya kurang bisa menjadi apa? Naik. Taib, sebagaimana kemarin ketika dalam pengertian hadis sahih yang digabungkan mencakup sahih li dzati atau sahih li ghairi yang dinukilkan di kitab kita kemarin pada hasyiah. Nah, dikasih tanda di halaman berapa itu? Di halaman 115. Nah, huwa al-haditsul ladzi yattasilu isnaduhu
binaqlil adli at-tamid dhabt awil qasir anhu idza tudida. Berarti untuk hadis yang sahih li ghairi, ketika dhabtnya qasir itu bisa mencapai tingkatan sahih idza tudida. Nah, idza tudida maksudnya apabila dikuatkan, dan penguatan itu dengan apa? Dengan adanya jalan yang berbilang, jalan yang lain lebih dari satu. Nah, kemudian kemarin kita masuk pada pembahasan ashahhul asanid, sanad-sanad yang paling sahih. Taib. Nah, dan telah kita lewati bahwasanya pengungkapan para ulama taib ketika menggunakan istilah ashahhul asanid, sebagiannya, dan ini lebih bagus, yaitu memberikan perincian, bukan ashahhul asanid secara mutlak, tapi memberikan perincian, baik itu terkait sahabinya, misalnya ashahhul asanid min hadithi Abi Hurairah, atau terkait para perawi di suatu negeri ashahhu asanidil yamaniyin, dan seterusnya. Ini mayoritas penerapan para ulama ketika menyebutkan ashahhul asanid. Dicontohkan kemarin kazuhri an Salim an Abdullah bin Umar an Abi. Taib. Yang mengatakan bahwasanya ashahhul asanid yaitu riwayat Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar an Abi. Taib, di sini Salim putra Ibnu Umar, yang pada pembahasan Sahih Muslim beliau gandengkan dengan siapa atau disetarakan dengan siapa dari sisi kekuatan riwayat dari Ibnu Umar. Hendak ya Ismail. Dengan Nafi' maula Ibnu Umar. Taib, sebagian menyetarakan Nafi' dengan Salim. Walaupun dari sisi nasab tentunya Salim lebih utama, karena beliau putra dari Abdullah bin Umar, sedangkan Nafi' maula dari Ibnu Umar. Qala Laqani fi qada'il watar. Hadza qaulu Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Rahawai, yang mengatakan ashahhul asanid adalah Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Ini Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawi. Wa faidatu idkhali kafil mithali ala Zuhri al-isharatu ila adamin hisari man utliqa alaihi ashahhul asanidi fi man dzukir. Nah, faedah adanya penyebutan Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar kaz-Zuhri seperti riwayat demikian. Ini untuk apa? Untuk memberikan faedah isyarat tentang apa? Tidak terbatasnya ya pengungkapan ashahhul asanid, ikhwan, pada yang disebutkan ini. Karena apa? Karena pendapat. Taib. Dan masing-masing para a'immah terkadang berbeda pendapat dalam menetapkan mana sanad yang paling sahih. Dan yang pertama ini Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Zuhri siapa namanya? Indah ya Ibrahim. Siapa nama Imam Az-Zuhri? Imam Tayyib, namanya Muhammad ibnu Muslim, Imam. Tayyib, dan pendapat pertama ini huwa ma'thurun an Ahmad wa Ishaq kama taqaddam. Tayyib,
Sekarang lafadznya bagaimana? Perhatikan dalam catatan kaki. Wa atharul Imam Ahmad rawahul Hakim fil Ma'rifah. Wa Syekhul Hakim wa Syekhu Syekhihi lam ajid man tarjamaha bi jarhin aw ta'dilin. Cuman riwayat dari Ahmad ini ikhwan ada perawi yang belum diketahui jarh wa ta'dilnya. Sedangkan athar Ishaq rawahul Hakim fil Ma'rifah wa fihi Muhammad bin Sulaiman bin Khalid. Zakarahu Adz-Dzahabi fi Tarikhil Islam wa Syekhuna Al-Wadi'i fi Rijalil Hakim wa laysa fihi jarhun wa la ta'dil. Juga sanad sampai ke Ishaq bin Rahawayh ini juga belum bisa memastikan keabsahannya, tapi masyhur itu dinisbahkan pendapat pertama ini pada Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh. Kemudian contoh yang kedua, waka Muhammad ibn Sirin an Abidah ibn Amr an Ali. Ini untuk riwayat Ali bin Abi Thalib. Huwa ma'thurun an Ali ibn al-Madini an Ali ibn al-Madini wal Fallas. Fa amma athar ibn al-Madini fa takhrijuhu bi mithli takhriji athari Ahmad as-sabiq fa huma bi nafsil isnad. Sanadnya sama ikhwan, berarti padanya ada perawi yang tidak didapati jarh dan ta'dilnya. Kondisi seperti itu berarti apa? Kondisi majhul sampai didapati jarh dan ta'dil untuknya. Wa amma atharul Fallas rawahul Hakim fil Ma'rifah wa fihi Syekhul Hakim Khalaf ibn Muhammad al-Bukhari mutarjamun fi lisanil mizan qala al-Hakim wa Abu Zur'ah katabna anhu al-kathir wa nabra'u min uhdatihi wa inna ma katabna anhu lil i'tibar. Nah ini Abu Zur'ah ikhwan Taib dan Al-Hakim mengatakan kami menulis darinya banyak, yaitu dari siapa? Khalaf bin Muhammad Al-Bukhari. Dan kami berlepas diri dari tanggung jawabnya dalam artian yang penting sudah menisbahkan kepada orang yang meriwayatkan. Nah, kalau kita sudah menisbahkan dari Khalaf, tanggung jawab Khalaf. Wa innama katabna anhu lil i'tibar, dan hanyalah kami menulis darinya untuk i'tibar. Jadi bukan untuk dijadikan patokan. Lil i'tibar maksudnya apa? Untuk apa? Taqwiyah saja, untuk menguatkan kalau ada riwayat-riwayat yang semisal ini bisa dijadikan apa? Jadikan penguat. Bukan lil i'timad. Bedakan antara i'timad dan i'tibar. Kalau i'tibar maksudnya untuk menguatkan, untuk jadikan deretan syawahid wal mutaba'at, menunjukkan bahwasanya perawi yang seperti ini ikhwan dhaif di sisi ulama tersebut. Fadha'afahu al-Hakim nafsuh, dan Al-Hakim telah mendhaifkan. Al-Hakim sendiri telah mendhaifkan Khalaf bin Muhammad. Wa kadza dha'afahu jiddan al-Khalili, demikian pula telah mendhaifkan dan dhaif jiddan al-Khalili. Baik, dha'afahu apa kemarin tambahannya seperti ini maknanya? Hudzaifah? Dha'afahu seperti kaffarahu. Berarti makna apa? Nasabahu ila dha'f, menisbahkan dia kepada kelemahan. Baik. Contoh yang ketiga, wa ka Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Ibnu Mas'ud. Contoh yang ketiga ikhwan dari sanad yang paling sahih sekarang dari Ibnu Mas'ud. Kalau sanad sahih dari Ibnu Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai an Alqamah. Baik. وهذا قول ابن معين وأسقط منه الحافظ الأعمش وتخريجه بمثل تخريج آثار أحمد السابق.
Berarti ada perawi yang majhul juga, bahkan lemah. Ini tingkatan tertinggi, contohnya itu Taib Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar, Muhammad bin Sirin an Abidah an Ali, atau Ibrahim an Alqamah an Ibni Mas'ud. Wa dunaha fi rutbah, dan yang di bawah tiga riwayat tadi dari sisi tingkatan, ai al-asanid al-madhkurah fi rutbah, yaitu sanad-sanad yang telah disebutkan tadi, dan akan disebutkan yang lebih rendah dari sanad-sanad di depan. Contohnya apa? Riwayati Buraid ibni Abdullah ibni Abi Burdah, Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. An jaddihi an abihi Abi Musa, an jaddihi, yaitu jad siapa? Jad Buraid, berarti siapa? Abu Burdah. An abihi maksudnya Abi Burdah, siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Abu Burdah an Abi Musa, ya kawan. Taib Buraid an Abi Burdah an Abi Musa. Taib ini pada tingkatan kedua. Kemudian juga ke Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Padahal ini untuk riwayatin akhwan Hammad asbatun nas fi Thabit, kemudian Thabit min asbatin nas fi Anas. Ini menunjukkan untuk penetapan tingkatan-tingkatan itu ya ijtihad dari masing-masing. Karena kalau dilihat seperti Hammad bin Salamah an Thabit an Anas, ini taib perawi, semuanya perawi-perawi yang khusus dari gurunya. Thabit paling kokoh dari Anas, kemudian Hammad bin Salamah paling kokoh mengambil dari Thabit. Wa dunahuma fi rutbah, dan yang di bawah keduanya dari sisi tingkatan, ka Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah. Ini juga banyak kita riwayat ya kawan. Suhail bin Abi Saleh an abih, yaitu Abu Saleh, dari Abi Hurairah. Wa kal Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Taib. Fa innal jami' yashmaluhum ismul adalati wad dhabt, karena semuanya dari para perawi-perawi itu mencakup mereka semua penamaan adalah dan dhabt. Cuman apa yang membedakan? Illa annal martabatal ula fihim minas sifatil murajjihah ma yaqtadi taqdima riwayatihim ala allati taliha. Hanya saja ya pada tingkatan tingkatan pertama, pada mereka sifat-sifat yang menguatkan, yang berkonsekuensi untuk dikedepankan riwayat mereka dari yang setelahnya. Nah ini, karena mereka memiliki murajjih, sehingga dikatakan sanad mereka lebih kuat. Nah, dan mengetahui asahul asanid, di antara faedahnya ini ketika butuh tarjih. Ketika butuh tarjih, mana riwayat yang lebih kuat dan mana riwayat yang di bawahnya. Wa fil lati taliha min quwwatil dhabti ma yaqtadi taqdimaha 'ala tsalitsati wa hiya ay ats-tsalitsah muqaddamatun 'ala riwayati man yu'addu ma yanfaridu bihi hasanan. Perhatikan, dan pada tingkatan setelahnya dari sisi kekuatan dhabt, yang bahkan berkonsekuensi untuk dikedepankan atas peringkat ketiga tadi. Dan peringkat ketiga tadi
Nah, dikedepankan atas riwayat orang-orang yang ketika dia bersendirian dihukumi hasan saja. Taib. Ka Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar an Jabir. Taib. Lau qala al-musannif hadatsana Asim an Umar kana aqrab ila shawab li'anna Ibnu Ishaq mudallis wa la yakunu al-isnadu hasanan illa idza sarraha bit tahdits. Ini Muhammad bin Ishaq kawan, nah beliau mudallis, maksimal riwayat beliau ketika bersendirian dan tidak ada tadlisnya. Apa maksimalnya? Maksimalnya apa berarti? Ilhan hasan. Baik, maksimalnya hasan. Nah, Muhammad bin Ishaq ini bagusnya qala haddatsana Asim ibni Umar an Jabir. Kenapa? Karena kalau dikatakan Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar an Jabir, ini padanya apa? Tadlis, padanya kelemahan, tidak dikatakan hasan. Taib, tidak dikatakan hasan. Ini untuk contoh yang tingkatannya di bawah tingkatan ketiga, berarti di tingkatan keempat yang hukumnya ketika bersendirian hasan. Kemudian contoh hadis hasan lagi, an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, ini banyak lagi. Riwayat ini banyak sekali yang dinamakan silsilah hasanah. Maka kalau kita dapati riwayat tersebut Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, maksimal hukumnya apa? Hasan. Itu jika 6 sanad sampai Amr bin Syu'aib sahih, paham? Jadi kalau sampai Amr bin Syu'aib itu sanadnya muttasil, kemudian sanadnya sahih, maka dengan silsilah ini hukumnya hasan. Tapi kalau sebelum Amr bin Syu'aib ada yang lemah, maka dihukumi lemah. Itu loh. Kenapa? Karena dalam pembahasan ilmu hadis yang lemah itu yang menjadi apa? Yang menjadi penentu. Yang menjadi penentu adalah adanya perawi yang paling lemah. Maka dia menentukan hukum hadis tersebut. Semuanya thiqah, kemudian ada pada satu tabaqat perawi lemah, maka dihukumi dhaif. Semuanya thiqah, kemudian ada pada satu tabaqat yang tingkatannya hanya hasan, maka hadisnya dihukumi apa? Mukasyah hasan. Karena yang lemah menjadi penentu hukum dalam 6 derajat hadis. Baik. An jaddih ay jaddu Amrin. Ya, Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih. Maksudnya apa? Jaddu dari Amr bin Syu'aib. Bukan jadd dari apa? Dari Syu'aib. Dari bapaknya Amr, bukan. Wa huwa Muhammad. Taib. Wal hadits ala hadza mursal li anna Muhammadan tabi'i. Ini kalau apa? Yang dimaksud dengan jaddu Amr adalah apa? Muhammad Amr bin Syu'aib, nah, ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Amr bin Al-As. Ini. Kalau yang dimaksud dengan jaddi adalah apa? Jaddu Amrin berarti Muhammad bin Abdullah. Maka berarti hadisnya mursal. Kenapa? Karena Muhammad tersebut adalah seorang tabi'i. Terjadi khilaf tentang siapa ini jadnya. Au jaddu Syu'aibin. Nah, atau yang dimaksud dengan jaddi adalah jaddu Syu'aib, ai jaddu abihi. Paham? An Amr bin Syu'aib an abihi, yaitu Abi Amrin, an jaddihi, yaitu jaddi Abi Amrin. Berarti apa? Kakeknya bapaknya Amr, berarti kakeknya siapa? Syu'aib, ya kan? Kakeknya Syu'aib siapa? Kalau ayahnya Syu'aib namanya Muhammad. Kemudian kakeknya Syu'aib namanya Abdullah. Baik.
Ini kemungkinan kedua, jaddu Syu'aib wa huwa Abdullah. Wa hadza huwa sahih, dan inilah yang sahih. Jadi hak dhamirnya ikhwan kembali ke yang terdekat. Bukan hak pertama sama dengan hak kedua. An abihi, hak di sini kembali ke siapa? Zakaria? Ke Amr. An jaddihi, hak kembali ke siapa? Ke Syu'aib. Nah, faqad sahha sama'u Syu'aib min jaddihi Abdullah, dan telah sahih pendengaran si Syu'aib ini dari apa? Kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Taib. Wa dzakara ba'dhum anna Muhammadan mata fi hayati abihi Abdullah wa anna abahu Abdullah kafala Syu'aiban wa rabbah. Nah, ini sebab musababnya. Nah, mengatakan bahwasanya Muhammad wafat dalam masa hidup ayahnya, yaitu Abdullah bin Amr. Makanya si Syu'aib, dia diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin al-As. Qala wal martabatul ula hiya allati atlaqa 'alaiha ba'dul a'immati annaha asahul asanid. Dan tingkatan pertama itulah yang dimutlakkan oleh sebagian para imam sebagai apa? Sanad yang paling sahih. Wal mu'tamadu 'adamul itlaqi li tarjamatin muayyanatin minha. Dan yang dijadikan i'timad wal mu'tamad, yang dijadikan patokan adalah tidak memutlakkan untuk memberikan tarjamah secara tertentu dari riwayat-riwayat itu. Naam yustafad, terus apa faedahnya? Maka seakan-akan ini jawaban atas pertanyaan tersebut. Naam yustafadu min majmu'i ma atlaqa alaihi al-a'immatu dzalika al-jahiyatuhu ala ma lam yutliqu ala man lam yutliqu. Diambil faedah dari apa? Dari kumpulan apa-apa yang para imam memutlakkan istilah asahul asanid ini itu apa? Untuk menunjukkan arjahiyatuh ala man lam yutliquh, untuk menunjukkan kuatnya riwayat tersebut atas apa-apa yang mereka tidak katakan sebagai asahul asanid. Paham? Sanad-sanad biasa sahih, tapi ada sanad yang disifati asahul asanid. Maka di sini kita katakan lebih rajih, lebih kuat yang ada ungkapan padanya asahul asanid. Sekedar faedah seperti itu. Tapi kalau itu sama-sama sahih, apakah berpengaruh dalam pengamalan? Tidak, sama-sama diamalkan, kecuali ketika terjadi ta'arud. Ketika terjadi ta'arud, maka tentunya dijalankan kaidah sebagaimana dalam usulul fiqh. Kalau mungkin dijamak, kalau tidak mungkin dijamak, maka dengan tarjih atau nasikh wal mansukh sesuai kondisi. Qala wa yaltahiqu bihadza at-tafadul mattafaqa syaikhan ala takhrijihi bin nisbati ila man farada bihi ahaduhuma. Kemudian diikutkan dengan tafadul ini, yaitu menetapkan tingkatan-tingkatan keutamaan riwayat hadis, yaitu apa? Riwayat yang muttafaqun alaih. Muttafaqa syaikhan maksudnya muttafaqun alaih antara siapa? Syukran. Bukhari dan Muslim. Yang muttafaqun alaih yang dikeluarkan itu lebih kuat tentunya dibandingkan dengan yang infarada bihi ahaduhuma, yang salah satu dari keduanya berdiri sendiri. Baik. Kemudian tingkatan man farada bihi ahaduhuma pun berbeda, ikhwan. Wa man farada bihi al-Bukhari bin nisbati ila man farada bihi Muslim. Tingkatan berikutnya riwayat yang Bukhari bersendirian jika dibandingkan dengan yang Muslim bersendirian, ini lebih kuat mana? Lebih kuat infarada bihi al-Bukhari.
Kenapa littifaqil ulama'i ba'dahuma ala talaqqi kitabaihima bil qabul? Alasan pertama karena para ulama bersepakat setelah Bukhari Muslim untuk menerima kedua kitab tersebut. Wa ikhtilafi ba'dihim fi ayyihima arjah, dan terjadi khilaf di antara para fuqaha mana di antara kedua kitab tersebut yang lebih rajih, lebih kuat antara Bukhari dan Muslim. Famattafaqa alaihi arjahu min hadhihi al-haythiyah mimma lam yattafiqa alaihi. Maka tentunya yang keduanya bersepakat lebih kuat dari sisi ini dibandingkan yang keduanya tidak bersepakat. Baik, ini jelas ikhwan. Wa qad sarraha al-jumhur bi taqdimi sahih al-Bukhari fi as-sihhah wa lam yujad an ahadin at-tasrihu bi naqidih. Dan jumhur ulama telah menegaskan untuk mengutamakan, yaitu mengedepankan Sahih Bukhari dari sisi kesahihan. Dan ini sesuatu yang tidak didapati seorang pun secara tegas membatalkan tasrih dari jumhur tersebut. Qala wa amma ma nuqila an Abi Ali an-Naisaburi annahu qala ma tahta adimi samai asahhu min kitab Muslim falam yusarrih bi kaunihi asahha min sahih al-Bukhari. Adapun yang dinukilkan dari Abu Ali an-Naisaburi, Al-Husain bin Ali bin Yazid an-Naisaburi, bahwasanya beliau mengatakan tidak ada di bawah kolong langit kitab yang lebih sahih daripada kitab Muslim, maksudnya buatan manusia. Maka beliau dalam kalimat ini tidak secara tegas menyatakan bahwasanya itu lebih sahih dari Sahih Bukhari. Li'annahu innama nafa wujuda kitabin asahha min kitab Muslim. Dikarenakan hanyalah dalam kalimat itu diambil faidah penafian adanya kitab yang lebih sahih dari kitab Muslim. Idzil muntafiyu innama huwa ma taqtadihi sighatu af'al min ziyadati sihhatin fi kitabin syaraka kitab Muslim fi sihhah yamtazu bitilka ziyadati alaihi wa lam yanfil musawah. Jadi tidak berarti ikhwan bahwasanya Sahih Bukhari di bawahnya. Kenapa? Karena dia menafikan adanya kitab yang lebih sahih dari Muslim. Yang dinafikan itu adalah perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari sighah af'al, yaitu asah, yang lebih sahih. Berupa kelebihan kesahihan pada suatu kitab yang Imam Muslim bersekutu dengannya dari sisi kesahihan. Berarti di sini yang dinafikan oleh Abu Ali tidak adanya kitab karangan manusia yang lebih sahih dari Sahih Muslim. Tapi apakah di situ diambil bahwasanya Sahih Bukhari di bawah Muslim? Paham arahnya? Tidak. Kenapa? Karena bisa saja masuk dalam cakupan ini Sahih Bukhari sama dengan Sahih Muslim, karena yang dinafikan adalah yang lebih, di mana ada kitab selain Muslim yang memiliki keunggulan tambahan kesahihan. Ini yang dinafikan. Adapun musawah, kesamaan, walam yanfi al musawah, beliau tidak menafikan adanya persamaan. Taib. Cuman kalimat Ibnu Hajar di sini tetap saja dikritisi ya kawan. Taib. Kenapa? Karena secara uruf ketika mengatakan dengan model seperti itu, juga dinafikan kesamaan, menunjukkan bahwasanya Muslimlah yang paling sahih. Kalimat-kalimat pada catatan kaki nomor 1 intinya seperti itu. Walam yanfi al-musawah hadha bahthu asli al-madlul al-lughawi, lakin al-'urf muttaridun bi itlaqi hadhihi al-ibarah muradan biha nafi al-afdali wal musawi.
Naam. Taib. Yuqalu laisa fil baladi a'lamu min fulan wal murad nafyun min wujudi man yusawi. Nah, ini secara urf ketika mengatakan tidak ada di suatu negeri yang lebih berilmu dari fulan, maksudnya juga ditiadakan yang lebih dan ditiadakan yang sama. Cuman Ibnu Hajar condong kepada apa? Untuk membawakan makna lugawi dari hal tersebut. Taib. Wa kadzalika ma nukila an ba'dil maghariba annahu faddala sahih Muslim ala sahih al-Bukhari fadzalika fima yarji'u ila husni siyaq wa jaudatil wad'i wat tartib. Demikian pula yang mengutamakan sahih Muslim ikhwan dari sahih Bukhari yaitu sebagian magharibah. Tapi mereka mengutamakan Muslim dari Bukhari bukan dari sisi tingkatan sihah, tapi apa? Kepada husnus siyaq, kepada bagusnya dalam apa? Konteks penyusunan. Wa jaudatil wad'i wat tartib, dan apa? Kualitas dalam meletakkan dan dalam susunan. Ini maksud magharibah. Al-magharibah itu. Taib. Walam yufsih ahadun minhum bi anna dzalika raji'un ilal asahhiyah. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ulama magharibah, yaitu ahlul maghrib, yang secara tegas menyatakan bahwasanya Sahih Muslim lebih kuat dari Bukhari. Dilihat dari sisi asahiyah, kesahihannya tidak ada. Walau afsahu bihi la raddahu alaihim syahidul wujud. Seandainya mereka secara tegas mengatakan itu, maka tentunya saksi yang ada, yaitu fakta kenyataan yang ada, ini maksud syahidul wujud. Taib. Fakta yang ada itu menjadi saksi dan membantah apa? Pernyataan tersebut. Karena apa? Dari sisi kesahihan jelas mana yang lebih kuat, Zakaria? Sahih Bukhari. Ini maksudnya. Kemudian akan diterangkan tentang sisi kenapa kok Sahih Bukhari lebih sahih. Dilihat dari sisi syarat yang dipakai oleh Imam Bukhari saja sudah apa? Lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Cuman kesimpulannya kawan, memang kalau dari sisi susunan dan konteks secara pengumpulan riwayat, maka memang sangat bagus Sahih Muslim kawan dari sisi susunannya. Beliau kumpulkan riwayat-riwayat dari suatu hadis yang berbeda dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari menyebutkan riwayat terpencar-pencar, tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Tapi beliau juga punya alasan karena beliau menginginkan istimbat, bukan mengumpulkan jalan. Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.